Gimana, ada sukacita hari ini? Luar biasa. Biasa. Semoga berkat Tuhan selalu ada dalam kita ya. Ya, untuk membuka persekutuan pada hari ini, kita akan nyanyikan lagu Hari Ini Kurasa Bahagia. Marilah kita berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan atas segala berkat dan penyertaan-Mu yang selalu melingkupi kami, sehingga kami dapat terus melanjutkan kehidupan kami dengan perlindungan-Mu. Ya Tuhan, pada hari ini Tuhan, kami akan mulai persekutuan kami. Kiranya Tuhan berkati Mbak Sita yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya firman yang disampaikan oleh Mbak Sita dapat kami tanamkan di dalam hati kami dan dapat menjadi landasan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kiranya di dalam doa ini terselip banyak dosa serta kesalahan, kiranya Tuhan mengampuni. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Selanjutnya kita akan bagi berkat. Mbak Lintang silakan bagi berkat. Ya, shalom teman-teman. Berkat saya akhir-akhir ini tuh yang pasti kemarin udah terima rapot. Terus puji Tuhan nilai seangkatan, ya termasuk nilai saya itu bisa naik dari semester sebelumnya. Ya, itu yang paling utama. Selanjutnya Mbak Tunti silahkan. Ya, kalau saya itu puji Tuhan udah dapat sekolah dan ya itu aja. Makasih. Lancar silahkan. Ya, shalom teman-teman. Shalom. Berkat saya yang utama hampir sama dengan Mbak Lintang. Puji Tuhan udah terima rapor dan hasilnya juga naik kelas. Terus masih bisa diberi kesehatan. Ya udah, terima kasih. Selanjutnya untuk memasuki firman pada hari ini, marilah kita menyanyikan lagu Kaulah Harapan. Bukan dengan
Oke, selanjutnya silakan Mbak Sita untuk menyampaikan firman pada hari ini. Oke, selamat pagi, siang, sore, malam, di waktu apapun teman-teman melihat video ini. Shalom, apa kabar? Semoga semua sehat dan baik-baik saja ya. Tadi kita sudah memuji Tuhan dan juga berbagi berkat bersama dengan Lintang, Tunti, dan juga Pancar. Saya harap semuanya juga menguatkan teman-teman dan membuat teman-teman makin semangat di rumah aja. Nah, hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan, tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk setiap pertolongan Tuhan dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Saat ini kami akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Berkatilah supaya kami bisa berbagi bersama tentang hidup kami dan tentang firman Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Tuhan kendalikan supaya apa yang Dia keluarkan dari mulutnya merupakan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, amin. Nah, teman-teman, hari ini tema yang diberikan ke saya itu tentang ada 3 huruf ya, KUK. Kalau dibaca menjadi kuk. Ada yang sudah pernah dengar kuk itu apa? Oke, mungkin sudah ada yang pernah dengar ya. Kita akan sama-sama lihat dari Matius 11 ayat 28 sampai 30 ya. Matius 11 ayat 28 sampai 30. Saya akan bacakan secara singkat. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Nah, di 3 ayat ini yang baru saja kita baca bersama-sama itu ada kata yang sering diulang, yaitu kuk. Nah, teman-teman, kuk itu apa sih sebenarnya? Nah, kalau teman-teman pernah lihat kerbau atau apa ya, biasanya sih kerbau ya, atau sapi gitu. Nah, ada semacam lengkungan kayu yang dipasang di leher 2 kerbau atau 2 sapi ketika mereka itu bekerja membajak sebuah ladang atau menarik sebuah beban. Nah, itu yang namanya kuk. Jadi itu kayak kayu terus dibentuk melengkung, nah terus dipasang di leher 2 hewan ternak gitu ya, biasanya kerbau atau sapi. Nah, si kuk ini tentu dia itu berfungsi untuk apa ya, membantu si kusir atau pengendali hewan-hewan itu untuk mengarahkan mereka membajak sawah yang benar. Jadi supaya mereka nggak belok ke sana atau ke sini gitu ya. Jadi mereka tetap lurus sesuai dengan jalurnya. Dan selain itu, si kuk ini juga membuat beban di leher hewan ternak ini supaya mereka itu tetap apa ya, nggak, kepalanya nggak kesana kemari gitu ya. Jadi mereka tetap ada di jalur yang sesuai. Nah, teman-teman, di sini Tuhan bilang, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Terus katanya di sini yang agak aneh gitu ya. Kita akan mau cermati di ayat 30. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kenapa sih kok Tuhan bilang sesuatu yang pakai kuk di sini dan beban, dan itu dibilang ringan? Nah, teman-teman, di zaman itu gitu ya, di tradisi Yahudi itu biasanya apa ya, kuk itu dikaitkan dengan aturan atau dengan hukum Tuhan. Nah, teman-teman, apa yang teman-teman pikirkan ketika teman-teman mendengar kata aturan? Ada yang bilang kalau aturan itu, wah aku senang aturan, aku senang diatur. Ada yang seperti itu? Mungkin ada. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa aku males deh diatur, ngapa-ngapain, aturan itu membosankan, aturan itu ingin kita langgar. Ada yang bilang kayak gini, aturan itu ada untuk dilanggar. Teman-teman, apakah berpikir seperti itu juga? Ada ketika kita lihat ini ya, aturan yang simpel aja. Lampu merah itu kita tahu artinya untuk berhenti. Tapi kita sengaja, kenapa sih kok harus berhenti padahal cuma berapa menit gitu ya. Tapi kita dengan sengaja melanggar, atau kita punya keinginan untuk melanggar aturan itu. Ya, itu dari aturan yang paling simpel. Aturan simpel lainnya, misalnya pulang sekolah, baju dicantelkan ke gantungan baju yang sesungguhnya, atau dilemparkan ke keranjang baju kotor. Tapi kita kadang
ucul-ucul langsung lemparkan ke mana aja. Wis, kamar kita sangat indah karena isinya pakaian kotor. Nah, lalu datanglah orang tua kita untuk mengomel pada kita. Dek, ini kan udah dibilangi ibu bapak, mbok nek pulang sekolah itu seragam dilepas taruh di tempat yang benar, tapi malah didekor di kamarmu gitu ya. Itu aturan yang sangat simple gitu ya. Kadang kita tahu aturan itu untuk apa, tapi kita dengan sengaja itu kok males gitu ya untuk diatur. Nah, teman-teman, pada saat itu Yesus bilang seperti ini, kuk yang kupasang itu ringan dan bebanku pun itu ringan gitu ya, dibilang seperti itu. Kenapa? Karena kita anggap kuk itu sebagai sebuah aturan, sebagai hukum gitu ya. Di zaman itu ada hukum Taurat yang dijalankan oleh orang-orang gitu ya. Kamu harus begini, kamu harus begitu, kamu tidak boleh begini, kamu tidak boleh begitu. Rasanya dengan banyak aturan kayak gitu, orang-orang jadi merasa lelah. Gini nggak boleh, gitu nggak boleh, gini nggak boleh, gitu nggak boleh gitu ya. Nah, di dalam Yesus bilang seperti ini, kuk yang kupasang itu enak. Teman-teman, firman Tuhan di dalam Alkitab ini adalah aturan atau perintah Tuhan yang perlu untuk kita baca, kita pahami, dan kita lakukan. Ketika kita menganggap firman ini atau kita menganggap perintah Tuhan itu sebagai sebuah beban, sebagai hanya aturan aja, aku mau gini nggak boleh, mau gitu nggak boleh, mau gini nggak boleh, mau gitu nggak boleh, maka kita pun juga tidak akan melakukan itu dengan senang hati. Nah, Yesus bilang di sini bahwa kuk yang dipasang itu enak. Nah, teman-teman, mari kita berangkat dari satu perspektif ya. Firman Tuhan, aturan Tuhan, ketika kita memandangnya sebagai cara Tuhan mencintai kita, maka kita pun juga akan melakukannya dengan senang hati. Ini bukan tata tertib yang harus dilakukan kayak aturan gitu ya, tapi ini adalah surat cinta Tuhan pada kita. Tuhan pengen kita untuk hidup dengan baik, hidup dengan benar, hidup untuk menyenangkan Tuhan. Makanya Tuhan kasih cerita ke kita. Nah, kita berpikir bahwa firman Tuhan itu adalah cara Tuhan berkomunikasi dengan kita, maka kita pun juga akan dengan senang hati mengerjakan perintah Tuhan. Coba, misalnya begini, ada yang pernah punya adik bayi di rumah? Oh, ada yang pernah jadi bayi? Pernah lah, semuanya pasti jadi bayi. Nah, ketika adik bayi itu masih kecil gitu ya, itu tuh setiap 2 jam, 3 jam itu lapar dan nangis gitu ya, membangunkan orang tuanya. Nah, kira-kira si orang tua ini akan, Mbok yo kamu tuh bikin susu sendiri, Mbok yo bikin nasi goreng sendiri gitu. Enggak ya. Nah, enggak. Yesus juga seperti itu. Dia sangat cinta pada kita sehingga setiap kali kita datang pada Tuhan itu dia tidak pernah marah pada kita. Jadi buku ini adalah buku untuk Tuhan berkomunikasi dengan kita ya. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi di zaman itu para peternak itu mereka memasang kuk itu di 2 hewan korban, di 2 hewan ternak gitu ya. Yang satu biasanya sudah lebih kuat dan lebih terampil, yang satu ini hewan yang masih muda. Nah, ketika di sini dibilang bahwa kuk itu dipasang ke kita, itu kita sebenarnya sedang diumpamakan sebagai hewan yang masih muda. Kita diberi kuk, tapi kita tidak mengangkat beban itu sendiri. Di samping kita ada yang lebih berpengalaman, yaitu Yesus. Gitu ya. Jadi teman-teman, kadang saya yakin sih semuanya punya pergumulan ya. Pergumulannya beda-beda. Ada yang bergumul dengan sekolahnya, ada yang bergumul dengan pacaran, mungkin ada yang sudah memikirkan pasangan hidup, ada yang bergumul dengan orang tua dan keluarganya, dan itu kadang terasa begitu berat ya. Ketika kita misalnya di sekolah, kita berusaha sangat keras untuk belajar,
Kita berusaha sangat keras untuk berteman dengan baik. Tapi kok sepertinya saya gagal terus. Saya berusaha, saya belajar, tapi saya gagal. Saya berusaha berteman, tapi saya gagal. Teman-teman, Yesus bilang di sini bahwa Dia berjanji akan terus menemani kita dan membantu kita dalam setiap pergumulan kita. Tidak ada satu pergumulan yang terlalu remeh dan kecil untuk Tuhan. Misalnya, ketika kita mau berteman dengan baik, kita tidak mau bergosip tentang teman kita, tapi kita malah dijauhi. Ya. Percayalah, Tuhan akan membantu kita melalui masa-masa sulit itu. Ketika kita berusaha untuk terus berpegang pada firman Tuhan, Tuhan pasti menolong kita dan mampukan kita untuk melakukannya. Ketika saat ini teman-teman misalnya kita merasa, aduh ini sangat berat buatku, ingatlah dulu-dulu ketika kita mengalami pergumulan, ada Tuhan nggak di situ? Apakah Tuhan bantu kita? Sampai nggak teman-teman melalui semua itu? Ya, selalu ingat hal-hal baik yang dilakukan Tuhan, dan Dia akan terus melakukan hal-hal baik di dalam hidup kita. Tadi lagu yang dibawakan oleh Lintang dan Tunti tadi sesuai gitu ya dengan firman Tuhan yang kita renungkan hari ini. Tanpa Tuhan di samping kita, kita pasti tidak akan mampu berjalan sendiri. Kuk yang kita tanggung, beban hidup yang kita tanggung, masalah yang kita derita, hal-hal yang kita pergumulkan, itu tidak mudah untuk kita atasi. Tetapi kita punya Tuhan yang selalu menjanjikan untuk ada di samping kita. Mari kita menjalani hidup dengan sukacita. Apapun yang sedang kita hadapi saat ini, datang pada Tuhan. Tuhan menolong kita dalam menjalani hidup kita. Mbak Sita sekarang sudah cukup senior gitu ya. Tadi habis ngobrol dengan Mbak Tunti, Happy, Diva dan lain sebagainya gitu, ternyata Mbak Sita ini sudah cukup dewasa, maksudnya sudah cukup tua gitu ya, untuk tidak menyebut tua gitu. Ketika Mbak Sita di saat ini bukan berarti bahwa Mbak Sita ini tidak punya pergumulan, tidak punya masalah, punya pergumulan. Tetapi Mbak Sita selalu mencoba mengingat, dulu-dulu itu Mbak Sita selalu ditolong oleh Tuhan, dan pasti saat ini ditolong oleh Tuhan, besok pasti Tuhan juga menolong sesuai dengan janjinya dalam firman Tuhan. Oke, jadi tetap semangat. Apapun yang jadi permasalahan kita, janganlah putus asa. Ya, selalu ada jalan, selalu pasti Tuhan akan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, seperti firman pada sore hari ini, Engkau menaruh kuk di leher kami, tetapi kami tahu Tuhan bahwa kuk yang Tuhan pasang itu tidak berat, kuk yang Tuhan pasang itu ringan, karena kami tahu bahwa Tuhan ada di samping kami untuk menolong kami. Ketika saat ini kami ada dalam pergumulan, ada dalam permasalahan hidup, kami ingin terus mengimani bahwa Tuhan bersama dengan kami dan Tuhan pasti akan menolong kami. Kami ingin belajar untuk terus percaya pada janji Tuhan, terus percaya pada kekuatan dan kuasa Tuhan, bahwa Tuhan itu berkuasa dan memiliki hidup kami. Terima kasih Tuhan, bimbing kami anak-anak Tuhan yang muda, yang bersemangat ini untuk terus punya semangat, untuk terus punya daya juang dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Ya, itulah firman yang disampaikan oleh Mbak Sita tadi. Dari firman yang disampaikan oleh Mbak Sita, kita dapat menyadari bahwa di dalam setiap perjalanan hidup kita, sekalipun kita di dalam pergumulan, kita tetap disertai oleh Tuhan. Amin. Selanjutnya kita akan berdoa untuk menutup Komra pada hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah melindungi persekutuan pada hari ini. Sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami agar bisa terbebas dari virus corona yang sedang melanda negara kami saat ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, untuk menutup persekutuan pada hari ini, kita akan menyanyikan lagu Kecaplah dan Lihatlah.
kasih telah mengikuti persekutuan pada hari ini. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap di rumah aja, dan mengikuti protokol pemerintah. Sampai jumpa, Tuhan berkati. Terima kasih.